Era perkembangan oseanografi. 1. Era oseanografi permukaan tahun 1873. Di sini terjadi kegiatan mengumpulkan data laut di atas kapal. Yang kedua, era eksplorasi laut dalam antara 1873 sampai 1914, yang mana data dikumpulkan dari kedalaman tertentu. Yang ketiga, era metode baru tahun 1947 sampai 1956. Di sini telah digunakan alat-alat baru yang lebih canggih. Yang keempat, era kerjasama internasional tahun 1957 sampai 1978 untuk menggali informasi tentang ilmu laut. Negara-negara bekerja sama untuk melakukan berbagai penelitian. Yang kelima, era satelit tahun 1978 sampai 1955, di mana penelitian terhadap ilmu laut dilakukan secara global dengan menggunakan satelit. Yang terakhir adalah era ilmu satelit bumi 1955 sampai saat ini, mencakup semua proses yang terjadi di dunia. Bagi menjadi 5. Pertama, masa air laut permukaan atau upper water mass. Masa air yang terdapat di lapisan termoklin atau lapisan yang dimana terjadinya percampuran air. Yang kedua adalah masa air laut dalam, deep water mass, terdapat di bawah lapisan termoklin sampai dasar perairan. Yang ketiga, epilimnion. Epilimnion adalah zona air permukaan yang bersifat hangat dan kemampuan mixing yang stabil. Yang keempat, metalimnion. Zona air di bawah zona epilimnion dengan penurunan suhu sebanding dengan kedalaman air 1 derajat Celcius per meter. Yang terakhir adalah hypilimnion. Hypilimnion adalah zona air yang dingin dengan permukaan suhu kecil serta densitas tinggi, atau yang lebih sering dikatakan sebagai air laut dasar. Kemudian lanjut pada materi selanjutnya mengenai haloklin, termoklin, dan pinoklin. Apa itu haloklin? Haloklin itu sendiri merupakan kemerosotan kadar garam yang ada di perairan. Apa penyebabnya? Penyebabnya ialah penurunan salinitas di perairan. Kemudian, apa akibatnya ketika adanya lapisan haloklin ini? Akibatnya adalah dia itu berperan sebagai dinding pemisah. Jadi kalau misalkan ketika kita melihat di satu perairan ada seperti dua air yang berbeda. Kalau ada yang warnanya lebih terang sama ada yang warnanya lebih gelap. Nah, penyebabnya ini adalah adanya haloklin sebagai dinding pemisah. Kemudian lanjut ke termoklin. Apa itu termoklin? Termoklin itu adalah penurunan atau kemerosotan suatu suhu di perairan. Penyebabnya itu apa? Penyebabnya adalah adanya perbedaan suhu air atau suasana lapisan air tipis yang terdapat pada perairan. Nah, akibat adanya termoklin ini akhirnya setiap kita turun 1 meter atau 1 meter kita semakin dalam suatu perairan, maka suhunya juga akan semakin turun. Kemudian apa itu pinoklin? Pinoklin itu sendiri merupakan kemerosotan atau penurunan secara tajam suatu nilai densitas yang ada di perairan. Nah,
Akibat dari adanya pinoklin ini apa? Adanya pinoklin itu kemudian dia berperan juga sebagai dinding pemisah. Nah, karena adanya pinoklin ini mengakibatkan adanya pemisahan yang kemudian berujung pada mencegah suplai nutrisi dari lapisan yang ada di bawah ke lapisan yang atas. Flux darah melalui pinoklin lebih rendah dibandingkan pada lapisan permukaan lainnya. Sifat fisika air laut. Yang pertama, suhu. Merupakan derajat panas suatu objek yang diakibatkan Sifat fisika air laut. Yang pertama, suhu. Merupakan derajat panas suatu objek yang diakibatkan oleh tumbukan antar molekul yang tidak beraturan. Sering disebut dengan SST atau SPL, dengan satuan Celsius atau Kelvin. 0 dalam skala Celsius sama dengan 273,15 Kelvin. Dengan perbedaan suhu 1 derajat Celsius sama dengan perbedaan dari 1 Kelvin. Artinya, 100 derajat Celsius sebelumnya ditetapkan sebagai titik didih dari air dan sama dengan 373,15 Kelvin. Faktor yang mempengaruhi SPL, ketinggian permukaan laut atau latitude, intensitas cahaya matahari, musim, cuaca, kedalaman laut, sirkulasi udara, dan penutupan awan. Yang kedua, salinitas merupakan bagian dari sifat fisika kimia air laut. Tingkat keasinan atau kadar garam terlarut dalam air. Kisaran salinitas air laut adalah 30-35%, estuari 5-35%, dan air tawar 0,5-5%. Faktor yang mempengaruhi salinitas adalah pasang surut, curah hujan, penguapan atau evaporasi, presipitasi, dan topografi perairan. Yang ketiga, densitas merupakan massa air persatuan volume yang mempengaruhi T dan H. Memiliki hubungan yang erat. Jika H naik dan T turun, maka densitas akan naik. Akan tetapi, jika densitas meningkat seiring dengan penurunan suhu, hal ini dikarenakan adanya sifat anomali air. 4. Arus laut adalah pergerakan massa air yang terjadi di lautan dalam skala yang sangat luas, baik secara horizontal maupun vertikal. Terjadinya arus di lautan disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti perbedaan densitas air laut, gradien tekanan mendatar, dan gesekan lapisan air. Sedangkan faktor eksternal seperti gaya tarik matahari dan bulan dan gaya Coriolis, perbedaan tekanan udara, gaya gravitasi, gaya tektonik, dan angin. Gaya Coriolis menyebabkan angin dibelokkan ke kanan dari gaya gradien tekanan di belahan bumi utara atau BBU dan dibelokkan ke kiri di belahan bumi selatan atau BBS. Perbedaan arus berdasarkan jenisnya. Yang pertama, arus Ekman, arus yang dipengaruhi oleh angin. Yang kedua, arus termohaline, dipengaruhi oleh densitas dan gravitasi. Yang ketiga, arus pasut, dipengaruhi oleh pasut. Yang keempat, arus geostropik, dipengaruhi oleh gradien tekanan mendatar dan gaya Coriolis. Yang kelima, wind driven current, dipengaruhi oleh pola pergerakan angin dan terjadi pada lapisan permukaan. Yang keenam, arus permukaan, terjadi pada beberapa ratus meter dari permukaan, bergerak dengan arah horizontal dan dipengaruhi oleh pola sebaran. Yang ketujuh, arus dalam, terjadi jauh di dasar kolam perairan. Arah pergerakannya tidak dipengaruhi oleh pola sebaran angin dan membawa massa air dari daerah kutub ke daerah ekuator.
Berdasarkan letaknya, arus laut dapat dibedakan menjadi 1. Arus atas bergerak di permukaan laut. Yang kedua, arus bawah bergerak di bawah permukaan air laut. Yang ketiga, longshore current, aliran arus sejajar dengan garis pantai. Yang keempat, rip current, arus yang berada di pantai berpasir halus dan bergelombang agak besar. Arah gerakannya tegak lurus dengan garis pantai, mampu menyeret pasir beserta orang yang berada di tempat itu menuju ke laut yang lebih dalam. Pengaruh topografi dan pulau-pulau kecil. Beberapa sistem lautan di dunia dibatasi oleh massa daratan di ketiga sisinya, dan di bagian yang keempat dipengaruhi oleh arus equatorial counter yang menyebabkan aliran arus air membentuk lingkaran, disebut dengan gyre. Sifat kimia air laut. Air laut adalah air murni yang di dalamnya terlarut berbagai zat padat dan gas. Zat yang terlarut meliputi garam-garam anorganik, senyawa-senyawa anorganik yang berasal dari organisme hidup, dan gas-gas terlarut. Komponen utama dari garam-garam di laut adalah klorin, sulfur, magnesium, potasium, kalsium, natrium dalam bentuk ion-ionnya. Klorida dan sodium merupakan elemen yang terbanyak dengan jumlah lebih dari 85% dari total elemen-elemen yang terlarut dalam air laut. Gas-gas terlarut dalam air laut, yang pertama itu nitrogen 64%, oksigen, dan karbon dioksida.